Ya, dan untuk membahas bagaimana gaya dan juga pola komunikasi Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Saat ini kami sudah bersama dengan Mas Taufan Rahmadi selaku praktisi kreatif strategi. Selamat siang, Mas Taufan. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? wabarakatuh. Sehat ya? Semangat nih membahas Gibran Raka Buming Raka hari ini. Mungkin gini, Gibran ini kan identik dengan irit bicara ya. Kalau kita bandingkan dengan lawan-lawannya lain, kandidat cawapres lainnya. Apakah memang irit bicaranya Gibran ini bisa dikategorikan sebagai strategi, ataukah memang sebetulnya nggak mau bicara aja nih? Atau takut bicara malah? Justru saya pertama gini, saya ingin meneropong itu pertanyaan tadi dalam perspektif kreatif strategi. Di dalam kreatif strategi itu ada creative communication, ada creative branding. Nah, menurut saya apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu justru menjadi strategi inti dari bagaimana Mas Gibran mampu hadir tidak hanya di indera panca indera biasa saja ya, tetapi justru di hati masyarakat begitu. Buktinya apa? Ketika dia sedikit komen, ketika dia sedikit bicara, justru itu yang dinanti, justru itu yang diingat. Jadi itulah sebenarnya kekuatan daripada Mas Gibran untuk bisa hadir di setiap hati masyarakat. Oke, gimana dong jadi masyarakat menilai bahwa sosok Gibran ini kredibel atau tidak sebagai nanti pemimpin Indonesia, sebagai calon wakil presiden? Kan ini yang dinilai kredibilitasnya ya? Ya. Sekarang kita lihat saja faktanya, ya kita lihat faktanya. Tidak banyak anak muda di usia seperti Mas Gibran itu bisa tahan dengan cacian, dengan hinaan. Hujatan. Luar biasa kan? Anak muda seusia itu biasanya apa? Galau, stres, malah hal-hal yang negatif. Tapi Mas Gibran menjawabnya itu tidak membalas atau tidak emosi. Tapi justru dia diam dan dia menjawab dengan karya, dengan kerjanya. Nah, terbukti ketika masyarakat kemarin ragu dengan Mas Gibran pada saat menjelang akan daftar di deklarasi di KPU, tapi begitu dia hadir di atas podium, dia berbicara, dia berpidato, yang terjadi apa? Quote-nya dia yang mengatakan bahwa tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Itu menjadi tren di mana-mana. Itulah menurut saya, ketika Gibran diragukan, ketika Gibran dianggap tidak bisa, justru dia hadir dengan kejutan, justru dia hadir untuk diingat dan dinantikan hingga saat ini. Tapi banyak masyarakat juga beranggapan kalau rasa-rasa ini Gibran takut bicara begitu. Karena sebelumnya juga sempat muncul ada perkataan yang keluar asam sulfat dan juga ternyata salah. Apakah memang irit bicara itu salah satu strategi untuk menghindari adanya kesalahan? No. Walaupun sempat berlapang dada ya mungkin ya bisa dikatakan begitu karena sempat meminta maaf juga mengenai asam sulfat ini. Ya, yang saya katakan di sini adalah strategi komunikasi. Justru dengan beliau, Mas Gibran ini, di dalam memilih waktu, mengambil momentum di dalam berbicara. Justru itulah menurut saya yang dinantikan. Ibaratnya dalam strategi dalam hukum ekonomi, ya, supply dan demand, ya kan? Artinya apa? Semakin dia sedikit bicara, keinginan masyarakat untuk ingin tahu semakin besar. Nah, ketika keinginan tahuan semakin besar, ketika dia bicara, itu pasti akan memberikan impresi, kesan yang mendalam bagi masyarakat. Terlepas itu positif atau negatif. Tapi yang paling penting, Mas Gibran mampu untuk bisa menjelaskan tentang apa yang dirasa oleh Mas Gibran, itu penting diketahui oleh masyarakat. Oke. Mas Taufan, kalau kita bandingkan dengan cawapres lainnya, ada dua kandidat lainnya ini cawapres. Nah, apa poin yang mungkin bisa strategi yang digunakan Gibran ini lebih melampaui dua kandidat lainnya dengan cara dia irit bicara? Kalau menurut saya sekarang dia sudah melampaui Caimin sama Pak Mahfud. Buktinya di mana-mana elektabilitasnya semakin tinggi. Semakin dia diam bicara, semakin dia irit berkomentar, dia semakin tinggi elektabilitasnya. Itu fakta di mana-mana kita tahu. Nah, kita lihat sekarang nih Caimin kita tahu bahwa beliau ini adalah ketua umum partai, ya, dengan latar belakang kehidupan santri, ya, dengan beragam jabatan yang pernah beliau pegang begitu ya, beliau emban begitu ya. Sudah wajar beliau memiliki kapasitas di dalam hadir di tempat-tempat publik dan berkomentar. Kita lihat lagi Prof Mahfud, ya kan? Beliau ada seorang pakar hukum, ya tentunya komunikasinya dengan ketegasan beliau, dan beliau selalu hadir dengan ekspertisnya di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di negara ini begitu. Tapi kemudian kita lihat di antara dua itu Gibran hadir, tapi justru Gibran yang ditunggu. Justru Gibran yang sering menjadi pusat perhatian. Berarti apa? Konsep strategi komunikasi yang dihadirkan oleh Gibran
itu berbeda dan bukan sekedar bicara tentang gimmick. Ya, ini this is beyond than gimmick. Coba perhatikan ya Mbak Nana ya. Ketika bicara kontestasi politik, tentunya di situ ada branding. Kita lihat komunikasi branding yang dihadirkan oleh tim paslon nomor 2 ini sangat luar biasa. Baliho-baliho, billboard-billboard yang hadir, desain-desain yang hadir di sosial media sudah tidak lagi hanya tertumpu kepada fotonya Prabowo atau foto Gibran yang secara realita. Tetapi berbicara juga tentang konsep desain dari Animasi ya? animasi AI begitu ya. Oke. Sehingga apa? Ini menunjukkan bahwa konsep komunikasi itu tidak saja berbicara tatanan biasa, tapi beyond daripada itu masuk ke dalam imajinasi kita. Jadi konsep inilah menurut saya yang penting menjadi PR dari paslon nomor 1 dan paslon nomor 3. Bahwa bagaimana strategi komunikasi, bahwa bagaimana strategi di dalam mengantarkan pesan kepada publik itu tidak boleh dia generik, tidak boleh dia biasa-biasa saja. Oke, tapi mungkin begini, soal debat-debat terbuka di luar dari Ya. debat yang diselenggarakan KPU, itu rasa-rasanya juga cukup banyak absennya Gibran yang rasa-rasanya juga masyarakat menunggu ada gagasan yang bisa disampaikan dalam debat-debat terbuka itu oleh Gibran. Apakah ini juga masuk ke dalam strategi gaya komunikasi dari dong. Gibran? Iya, itulah yang saya katakan bahwa Mas Gibran menurut saya itu pandai mengambil momentum. Ya, tidak mesti harus semuanya dipukul rata. Ya, kita harus lihat di mana letaknya kita tembakkan kekuatan kita. Lihat momentumnya dan lihat bagaimana ketika dia hadir di situ justru menjadi puncak daripada harapan daripada masyarakat atau publik untuk menanti dia berkomentar. Oke, tapi kan tadi juga sempat Mas Taufan katakan bahwa Prof Mahfud memiliki kapasitasnya sendiri, Ya. memiliki Ya. apa ya, mungkin lebih panjang di Ya. dunia perpolitikan. Ya. Caimin juga sama. Ya. Nah, Ya. kalau Gibran ini bagaimana? Apakah dengan hanya beberapa tahun pernah menjadi wali kota, ini Ya. bisakah memimpin Indonesia dengan kemampuannya? Ya, tentunya kalau kita bicara seperti itu, kita bisa melihat bahwa biarkan masyarakat yang menilai nanti. Tapi yang paling penting yang saya katakan di sini adalah bahwa apa yang menjadi kekuatan Gibran saat ini, dia mampu menunjukkan bahwa ketika dia diragukan, dia mampu menjawab dengan sesuatu yang menjadi quotable, ya, sesuatu yang membuat kesan buat masyarakat, sesuatu yang membuat elektabilitasnya semakin tinggi. Itu faktanya yang ada sekarang. Ya, jadi menurut saya masalah dia nanti akan pada saat menjadi menjadi wakil presiden, insya Allah seperti itu, ya kita serahkan kepada masyarakat. Tapi yang jelas saat ini elektabilitas semakin tinggi meskipun dia dicaci maki, dihina dan seterusnya. Oke, saat ini kan kita membahas strategi yang tengah dijalankan. Ya. Nah, mungkin strategi yang bisa dilakukan oleh Gibran. Gibran harus apa untuk menghadapi pemilu ke depannya dan dalam waktu dekat juga akan ada debat gitu. Ya. Gaya 22 Desember komunikasi ya. seperti apa sih yang harus ia tampilkan nanti di debat nanti? Yang strategi komunikasi yang dihasilkan oleh Mas Gibran adalah pertama, dia harus menjadi jati dirinya. Oke. Satu itu. Yang kedua, dia harus konsisten. Karena kalau bicara tentang komunikasi, bicara tentang konsistensi. Ya, bicara tentang branding juga bicara tentang konsistensi. Mas Gibran harus hadir dengan konsistensi bahwa dia adalah sosok wakil presiden, ikon milenial yang memiliki jiwa besar ketika dihina, jiwa besar ketika dicaci maki, tapi kemudian dia hadir dengan kejutan-kejutan pada saat debat nanti. Kejutan-kejutan ini yang mungkin kita tunggu juga ya. Iya dong. Apakah dalam waktu seperti ini pun ada kemudian pakar komunikasi yang akan mungkin begini ya, sebagai gurunya kah? Oh, saya Yang membimbing begitu. saya tidak tahu kalau masalah itu. Tapi yang jelas, Tapi yang jelas. biasanya kalau misalnya para politisi nih ya, seperti Ya. apa tuh? Ya gini, kalau menurut saya apa yang hadir dari Mas Gibran ini merupakan sesuatu yang hadir dalam dirinya. Ya, dia paham betul bahwa apa yang menjadi kualitas dirinya, kekuatan dirinya, gitu. Kalau menurut saya seperti itu, ya. Sehingga apa? Ketika kekuatan diri itu mampu dia maksimalkan, mampu dia munculkan, itulah yang membuat masyarakat melihat dia. Terlepas pandangan masyarakat itu ada yang kontroversi, ada positif ataupun negatif. Tapi intinya yang harus kita lihat bahwa dalam kontestasi ini Mas Gibran memiliki elektabilitas tertinggi saat ini dibandingkan Oke. Pak Imin atau Prof Mahfud. Mas Taufan, Ya. tapi kalau misalnya kita lihat ya, Gibran kan memang memiliki pro kontra ya. Ya. Ketika dia irit bicara ada Ya. pro dan kontranya. Kemudian ketika dia berbicara pun ada juga pro Iya. kontranya. Tapi sebenarnya ketika memang ekspektasi masyarakat ini, Ya. kalau sebagai Ya. pengamat Ya. begitu ya melihatnya, apakah lebih baik irit bicara atau memang mengeluarkan ide dan juga gagasan kepada publik mulai dari sekarang? Karena kan sudah boleh berbicara panjang Boleh. lebar dalam masa kampanye ini loh sampai tahun depan. Tapi ingat, setiap bicara itu berbicara tentang momentum.
boleh memiliki gagasan, boleh memiliki ide, tapi lihat di momentum mana bisa dikeluarkan di waktu yang tepat sehingga apa? Memberikan dampak bagi masyarakat. Memberikan simpati, menghadirkan simpati atau membuat masyarakat semakin boleh saya katakan semakin yakin terkait daripada cara Mas Gibran di dalam berkomunikasi. Jadi ini tentang komunikasi momentum. Bagaimana Mas Gibran nanti menurut saya menghadirkan atau menjawab keraguan-keraguan masyarakat tentang sosok dirinya. Menjawab keraguan masyarakat itu yang dinantikan Betul, juga ya. Apalagi betul, ya. nanti kurang dari 1 minggu lagi Ya, pada hari Jumat ya, 22 Desember ya. debat perdana untuk cawapres Ya. akan kita sama-sama Kita saksikan. sama-sama saksikan Ya. strategi komunikasinya seperti Iya. apa nih, gaya bicara seperti apa yang akan dihadirkan. Baik, Saya ingin terima menambahkan kasih. sedikit bahwa fenomena Gibran ini adalah fenomena yang harus menjadi catatan kita semuanya. Catatan apa? Bahwa sesuatu yang diragukan itu bisa menjadi sesuatu yang mengejutkan. Paslon 01, Paslon 02, Paslon 03 semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi yang kita faktanya sekarang adalah bahwa yang paling diingat, top of mind adalah berbicara tentang Mas Gibran dengan segala pro dan kontra. Oke, Baik. baik. Terima Terima kasih kasih, banyak Mas Mas Taufan. Taufan. Sama-sama kita pantau ya nanti pada tanggal 22 Desember. Seru sekali. Terima kasih Iya, Mas Taufan. sama-sama. Ya, pemirsa kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya.